Halo teman-teman mahasiswa, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam materi bahasa Indonesia, yaitu penulisan karya ilmiah. Mengapa kita harus punya pola di dalam menulis karya ilmiah? Karena penulisan karya ilmiah itu berlaku universal. Artinya, kalau Anda sekolah dimanapun atau kuliah dimanapun, aturan tata tulis karya ilmiah itu sama. Kalau Anda sekolah di Eropa misalnya, di Amerika, atau misalnya sekolah di Jepang, itu aturan tata tulis ilmiah itu sama. Artinya apa? Karena kita ada dalam satu dunia pendidikan yang sama. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana menulis tulisan karya ilmiah. Kalau Anda bertanya karya ilmiah itu apa saja? Bisa laporan, bisa tesis, skripsi, atau disertasi, atau artikel jurnal. Itu karya ilmiah. Dan polanya harus sama. Karena itu berlaku universal atau berlaku secara umum di dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa-apa yang ada di dalam karya ilmiah, lalu isinya apa saja, atau yang harus Anda tulis apa saja. Oke, baik ya. Jadi, secara umum mungkin Anda sudah tahu bahwa di dalam penulisan karya ilmiah diawali dengan judul, lalu abstrak, lalu isi. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menyusun abstrak dan apa saja isi yang harus ada di dalam karya ilmiah. Kita mulai ya. Mungkin Anda pernah belajar ketika di SMA menulis karya ilmiah, atau Anda pernah belajar ketika menulis laporan. Nah, sebetulnya sama dan saya yakin Anda juga sudah tahu. Tetapi ini untuk menyegarkan kembali, ingin mengingatkan kembali agar nanti kita punya pola yang sama di dalam menulis karya ilmiah. Baik ya, kita akan mulai. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada dua. Yaitu yang pertama menyusun abstrak, yang kedua menyusun isi karya ilmiah. Apa saja isi karya ilmiah? Nanti akan kita bahas. Kita mungkin Anda semua pernah mendengar singkatan atau akronim IMRAD. Nah, isi karya ilmiah itu adalah kepanjangan dari IMRAD itu. I-nya apa? I-nya itu introduction atau pendahuluan. Lalu M-nya apa? M-nya method atau metode. Lalu R-nya apa? R-nya result atau hasil. Lalu yang terakhir D-nya apa? Discussion atau didiskusikan, mendiskusikan hasil dari result, hasil dari temuan-temuan di dalam karya ilmiah. Tapi jangan lupa, di dalam karya ilmiah itu ada yang disebut dengan literatur review. Apa itu? Yaitu penelitian terdahulu yang harus juga dimasukkan dalam karya ilmiah. Oke, kita pertama ya. Kita akan diajak, Anda semua akan diajak bagaimana untuk menyusun abstrak. Sebenarnya kalau Anda menulis karya ilmiah, menulis abstrak atau menyusun abstrak itu di akhir. Karena harus selesai dulu karya ilmiahnya, baru kan ketahuan hasilnya. Nah, hasil itu semua diabstraksikan di dalam abstrak. Jadi abstrak itu walaupun di dalam karya ilmiah ada di awal, tapi biasanya disusunnya di akhir. Nah, tetapi karena ada di awal, saya jelaskannya di awal dulu ya. Jadi ada seorang ahli namanya Klein et al. Dia bilang begini, secara metaforis dia menyatakan bahwa fungsi abstrak adalah seperti membawa kuda masuk ke dalam air untuk minum. Metaforis yang sangat indah. Karena apa? Karena kuda itu kan pakai kacamata. Jadi harus dituntun untuk minum ke dalam air. Nah, itu fungsi abstrak.
Fungsi abstrak adalah untuk menuntun pembaca untuk tahu apa isi dari keseluruhan dari karya ilmiah. Nah, jadi abstrak itu harus menarik. Abstrak itu harus dibuat agar orang penasaran untuk membaca karya ilmiah lebih lanjut. Nah, jadi lalu kemudian apa yang ada di dalam abstrak atau apa yang harus diketahui ketika menulis abstrak? Abstrak itu biasanya terdiri atas 200 sampai 250 kata. Jangan lebih panjang dari itu, karena itu merupakan abstraksi. Jadi harus di antara itu, 200 sampai 250. Bahkan ada jurnal-jurnal tertentu yang meminta cuma 150 kata. Artinya Anda harus ikuti, karena memang tujuannya adalah mengabstraksikan karya tulis tersebut. Lalu spasinya hanya satu spasi, itu berlaku internasional dimanapun. Lalu abstrak itu hanya satu paragraf, karena hanya ada satu ide pokok, yaitu abstraksi karya ilmiah. Lalu biasanya ada kata kunci. Kata kuncinya antara 3 sampai 5 kata. Nanti saya jelaskan cara memilih kata kunci, karena tidak boleh kata yang sembarangan, tetapi kata kunci yang dijadikan sebagai dasar dari penelitian yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa abstrak itu penting? Abstrak adalah bagian artikel yang paling sering banyak dibaca setelah judul. Jadi orang itu, kalau kita cari karya ilmiah, kan lihat judulnya. Kita ingin tahu secara keseluruhannya, baca abstraknya. Jadi katanya itu bagian yang paling sering dibaca. Jika setelah membaca abstrak, seseorang pembaca tidak tertarik, jangan harap artikel kita dibaca. Artinya apa? Artinya abstrak itu adalah bagian yang penting. Karena kalau tidak menarik, jangan harap artikel kita akan dibaca orang. Nah, ada meminjam bahasa iklan ya. Abstrak itu sangat penting untuk memberikan kesan pertama, selanjutnya terserah pembaca. Tentu dalam etika akademik, kesan dalam abstrak bukanlah kesan yang palsu, tapi merupakan abstraksi dari hasil penelitian. Lalu abstrak itu isinya apa saja? Yang pertama adalah menunjukkan ruang lingkup penelitian. Jadi penelitian itu ada dalam bidang ilmu apa? Dalam bidang kedokteran, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosiohumaniora, atau misalnya dalam bidang kesehatan yang lainnya. Jadi itu tuliskan di awal bahwa penelitian ini berjudul ini berkaitan dengan bidang ini atau teori ini. Lalu memberikan gambaran tentang teori yang digunakan dan mengapa teori itu dipilih. Jadi jelaskan itu di dalam abstrak dalam 1-2 kalimat saja. Lalu yang penting dalam abstrak adalah merangkum temuan penelitian. Jadi dalam abstrak itu harus dijelaskan temuan penelitiannya apa. Dan yang terakhir yaitu menyatakan kesimpulan utama atau goalsnya penelitian itu apa. Jadi paham ya, kenapa abstrak itu penting dan kenapa abstrak itu ada di awal. Nah, jadi sekarang Anda sudah tahu isi abstrak itu apa saja. Dan yang paling bawah dari abstrak adalah kata kunci. Kata kunci itu 3 biasanya sampai 5 kata. Jadi kata kunci itu adalah kata yang menjadi inti masalah. Misalnya begini, kita menjelaskan tentang representasi remaja dalam film Indonesia misalnya. Representasi remaja dalam film Indonesia. Kata kuncinya adalah representasi, karena itu yang akan menjadi inti masalah. Lalu dalam representasi itu apa yang dibahas? Misalnya identitas. Nah, jadikan identitas sebagai kata kunci. Jadi, sekali lagi, kata kunci adalah kata yang menjadi inti masalah. Cari 3 sampai 5. Biasanya dalam artikel di jurnal itu 3.
Tetapi dalam skripsi, tesis, disertasi bisa sampai 5. Nah, jadi kata-kata itu adalah kata yang menjadi kunci masalah yang dibicarakan atau dibahas di dalam karya ilmiah. Jadi tidak boleh misalnya menggunakan kata khusus. Misalnya memberikan, itu tidak bisa jadi kata kunci karena bukan itu yang intinya. Tetapi biasanya kata kunci itu dipakai atau diambil dari kunci-kunci yang dipakai menjadi teori di dalam tulisan itu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, nanti di dalam tayangan saya akan berikan contoh abstrak. Nanti ada, bisa Anda semua baca. Nah, kalau abstrak sudah selesai, kita akan masuk ke intinya, yaitu menyusun pendahuluan. Pendahuluan juga penting. Mengapa pendahuluan penting? Setelah seorang pembaca membaca abstrak, lalu kemudian yang dibaca berikutnya adalah pendahuluan, atau dikenal dengan istilah introduksi atau introduction, begitu ya. Nah, saya akan menjelaskan landasan ideologis dari pendahuluan. Jadi, yang harus diingat oleh Anda semua, pendahuluan menjawab pertanyaan alasan mengapa topik itu dipilih, mengapa topik itu penting, dan mengapa pendekatan atau metode itu yang dipilih. Sekarang saya beri contoh, misalnya begini, sinetron Indonesia. Sinetron Indonesia orang tahu misalnya kualitasnya, tapi kok banyak yang nontonnya? Berarti kan ada sesuatu yang bisa diteliti di sana. Orang rame-rame bicara tentang kualitas sinetron Indonesia yang katanya kurang berkualitas. Tetapi kenapa penontonnya banyak sekali? Berarti kan itu masalah yang bisa dijadikan sebagai sumber penelitian. Nah, jadi itu kemudian diangkat sebagai masalah. Nah, jadi Anda semua harus bisa menjelaskan mengapa topik itu dipilih dan mengapa itu penting untuk dibicarakan. Misalnya lagi tadi, saya memberikan contoh bagaimana representasi remaja dalam film Indonesia. Atau misalnya bagaimana representasi Islam dalam film Indonesia. Nah, pasti ada alasan-alasan yang bisa dikemukakan kenapa topik itu penting untuk dipilih. Nah, jadi Anda jelaskan di dalam pendahuluan itu. Yang juga penting ada di dalam pendahuluan adalah kesenjangan pengetahuan. Jadi yang disebut kesenjangan pengetahuan itu kan orang sudah banyak nih membicarakan tentang sinetron. Orang sudah banyak membicarakan tentang film. Tapi mungkin ada sisi lain yang belum pernah dibicarakan orang. Nah, itu yang disebut gap atau kesenjangan pengetahuan yang bisa Anda isi. Oleh sebab itu penting sebelum melakukan penelitian, membaca banyak penelitian orang yang berhubungan dengan penelitian kita. Untuk apa? Untuk mendudukkan penelitian kita di tengah-tengah penelitian yang sudah dilakukan orang. Nah, itu bagian yang tadi saya bilang itu literatur review. Kita harus baca banyak penelitian terdahulu agar tahu posisi penelitian kita di tengah-tengah penelitian orang. Jangan-jangan yang kita bicarakan sudah banyak dibicarakan orang. Atau jangan-jangan yang kita bicarakan sudah berkali-kali orang bicarakan. Kita saja merasa bahwa itu penting atau itu sesuatu yang belum pernah. Padahal orang sudah banyak membicarakannya. Jadi penting untuk melihat penelitian sebelumnya atau literatur review tadi. Nah, jadi lalu di dalam pendahuluan penting juga dijelaskan sumbangan pikiran, memberikan sumbangan baru apa tentang isu atau topik yang membedakan dengan tulisan-tulisan orang yang selama ini ada. Jadi saya rangkum sedikit ya. Apa isi pendahuluan tadi? Yaitu menjelaskan mengapa topik itu dipilih, mengapa itu penting dibicarakan, dan ada masalah apa di sana. Lalu jelaskan kesenjangan pengetahuan yang sudah dibicarakan orang dan yang belum dibicarakan orang. Lalu sumbangan apa yang akan kita berikan di dalam penelitian atau tulisan itu. Oke, paham ya?
Nah, itu yang harus ada di dalam pendahuluan. Jadi secara garis besar, apa-apa saja yang harus ada di dalam pendahuluan nanti bisa Anda semua baca di slide. Karena saya tunjukkan paragraf-paragraf yang harus ada di dalam pendahuluan. Jadi ada memperkenalkan topik, latar belakang informasi, apa saja yang sudah diketahui, isu apa saja yang sudah dibicarakan, mengapa kesenjangan pengetahuan itu perlu dan penting diisi, tujuan tulisan, dan argumentasi atau hipotesis sementara. Nah, sekarang kita lanjutkan. Komposisi pendahuluan itu sebetulnya ada sekitar 4 bagian, walaupun terdiri dari beberapa paragraf. Jadi fakta sosial yang harus disajikan. Fakta sosial itu apa? Misalnya saya beri contoh ya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejak kebijakan social distancing pada pandemi COVID-19 membuka ruang intervensi teknologi yang selama ini ditolak. Teknologi selama ini dinilai mengancam manusia dan kemanusiaan. Nilai-nilai yang dibawa teknologi mengandung ideologi yang bertentangan dengan budaya. Tapi dengan kondisi ini, teknologi malah membantu kita. Atau malah sebagian orang mendewakan teknologi dengan sistem ini sejak kita belajar jarak jauh. Bukankah begitu ya? Nah, jadi misalnya seperti itu. Lalu studi pustakanya apa? Nah, sejak ini studi tentang dampak positif dan dampak negatif teknologi kurang memperhatikan konteks yang menjelaskan bagaimana teknologi diterima, bagaimana teknologi ditolak. Studi ini berbeda dengan studi yang sudah ada misalnya. Nanti Anda jelaskan di sana. Lalu tujuannya apa? Argumentasinya apa? Jadi misalnya argumentasinya gini. Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa teknologi tidak sekadar bersifat berguna atau tidak berguna bagi umat manusia, tetapi telah menjadi jalan keluar bagi persoalan umat manusia dan sebagai awal dari transformasi peradaban secara mendasar. Nah, itu argumennya. Jadi kita tidak berargumen lagi ini sekadar berguna atau tidak berguna, tetapi teknologi itu juga sekarang menjadi jalan keluar dalam peradaban manusia sekarang. Nah, jadi itu kira-kira contoh dalam pendahuluan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam literatur review. Pada beberapa jurnal, literatur review ada yang dimasukkan ke dalam pendahuluan, tapi ada yang terpisah. Kalau di dalam skripsi, tesis, atau disertasi itu terpisah. Itu biasanya disebutnya penelitian terdahulu. Nah, kalau kita mencari literatur atau mencari penelitian terdahulu, apa saja sih yang penting? Ada 4 yang penting. Yang pertama yaitu tren, isu, dan tema. Jadi memetakan perkembangan isu atau tema-tema yang terkait dengan topik yang sedang ditulis. Kalau kita misalnya menulis bagaimana memanfaatkan teknologi dalam era pandemi sekarang ini. Nah, cari isu-isu atau tema-tema yang berdekatan dengan itu. Apa saja yang sudah pernah ditulis orang. Jadi yang pertama tadi ya, tren, isu, dan tema. Yang kedua, apa yang dicari? Perdebatan yang direspons. Bagaimana orang-orang merespons tentang itu di dalam berbagai tulisan yang sudah dihasilkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendekatan atau teori apa yang digunakan oleh orang lain. Mungkin ada orang yang memakai teori sosiologi, atau ada orang melihat tentang itu menggunakan teori tentang kuasa. Ada orang yang menggunakan teori tentang teori kapital. Bisa saja. Jadi kita melihat bagaimana orang membahas itu dengan berbagai macam sudut pandang atau berbagai macam teori. Dan yang terakhir apa yang harus dilihat di dalam literatur review yaitu hasil kajian atau temuannya apa. Apa hasil utama
temuan penting dari kajian-kajian terdahulu yang terkait dengan kajian kita. Sekali lagi ya, saya tekankan kenapa itu penting literatur review, karena untuk mendudukan penelitian kita nanti di tengah-tengah penelitian orang yang sudah banyak. Jadi itu isi literatur review. Setelah literatur review yaitu metode. Kenapa metode itu penting dibicarakan? Agar orang tahu ketika kita melakukan penelitian itu langkah-langkahnya seperti apa, jalannya seperti apa. Sama misalnya kalau Anda membuat sebuah kue atau membuat sebuah cake begitu, kan tidak langsung jadi. Orang itu harus diberitahu step-stepnya. Orang itu harus diberitahu langkah-langkahnya. Yang dikocoknya mentega dulu atau telur dulu. Karena itu akan berpengaruh terhadap hasilnya. Nah, jadi metode itu menunjukkan bagaimana langkah-langkah itu dilakukan. Misalnya, kalau penelitian kuantitatif kan ada partisipan. Partisipannya siapa? Umurnya berapa? Di mana? Orang mana? Itu penting untuk menjelaskan karena itu berpengaruh nanti pada hasil. Lalu instrumen yang digunakannya apa? Kalau misalnya ada penelitian kacang misalnya, bagaimana pertumbuhan kacang di berbagai tempat di Jawa Barat, di Bandung, di Garut, di Subang misalnya, di Tasik, itu berbeda. Lalu instrumennya, pupuk yang digunakannya apa? Alat yang digunakannya apa? Nah, itu bagian yang penting untuk dibicarakan dalam metode, karena nanti itu menyangkut dengan hasil. Lalu prosedur penelitiannya bagaimana? Misalnya dengan menggunakan angket atau kuesioner, atau dengan menggunakan dengan teknik wawancara. Itu bagian yang harus dijelaskan. Sama seperti teknik pengumpulan data, itu harus dijelaskan. Data yang diperolehnya berapa dari berapa. Misalnya kuesioner menyebarkan 1000, yang kembali cuma 100. Nah, itu juga kan menunjukkan hasil nanti. Lalu analisis data yang dilakukannya seperti apa. Itu yang harus dijelaskan dalam metode. Paham kan ya? Jadi metode itu sama dengan menjelaskan langkah-langkahnya agar orang paham ketika sampai di sana langkahnya bagaimana. Mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hasil atau yang biasa disebut dengan result. Result itu hasil. Apa sih hasil itu? Ingat, hasil itu, bagian result itu bukan analisis. Tidak boleh berisi analisis pribadi atau merujuk pada konsep atau teori. Jadi dalam result itu, yaitu berupa deskripsi dari observasi. Itu bisa satu ya, berupa deskripsi dari hasil observasi. Misalnya Anda melakukan observasi ke Kampung Kuta di Ciamis. Nah, jadi deskripsikan. Jangan dulu ada analisis pribadi atau penilaian pribadi. Jadi Kampung Kuta itu seperti apa, orang-orangnya bagaimana, deskripsikan. Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hasil. Lalu apalagi? Kutipan hasil wawancara. Jadi wawancara itu harus seperti apa adanya. Misalnya kalau kita punya pikiran salah begitu, tidak boleh. Misalnya saya pernah melakukan wawancara pada tokoh penting di Purwakarta. Dia sesepuh di daerah itu. Lalu dia bicara yang menurut saya sedikit tidak logis atau tidak masuk akal. Saya tidak boleh begini, pandangan Bapak salah atau pandangan Bapak tidak logis. Tidak boleh, itu dibiarkan hasil wawancara itu seperti apa adanya. Atau misalnya ada matriks, ada grafik, ada diagram, ada tabel, itu biarkan seperti apa adanya. Jangan dulu dianalisis, itu result, itu hasil dari penelitian Anda. Lalu misalnya ada visualisasi, ada gambar, ada foto, ada video. Nah, itu biarkan hasil apa adanya. Misalnya kalau Anda menganalisis novel, ada potongan cerita. Di dalam potongan cerita itu misalnya ada yang salah atau ada kata-kata yang tidak benar, lalu Anda perbaiki. Jangan dulu. Nah, itu result, potongan cerita, cuplikan naskah, resume capture, lalu screenshot, scanning, itu adalah format display dari result. Biarkan seperti itu dulu. Nah, itu yang disebut dengan result.
Baru setelah result, Anda masuk ke discussion atau diskusi. Jadi, mendiskusikan hasil itu dengan didekati oleh teori. Jadi paham ya, apa bedanya result atau hasil? Hasil itu seperti apa adanya, deskripsikan dalam bentuk tabel, diagram, foto, dan lain-lain. Dalam bentuk wawancara, biarkan seperti apa adanya, lalu kemudian didiskusikan dengan mendialogkan dengan teori, itu adalah diskusi. Jadi, diskusi itu adalah bentuk abstraksi dari hasil atau temuan, atau penjelasan logis atas temuan. Misalnya, kita akan melihat bagaimana pola pernikahan di Baduy. Misalnya ya, kita akan melihat bagaimana pola pernikahan di Baduy. Dalam hasil sampaikan dulu, acara itu dimulai pukul berapa, apa saja rangkaian acara dalam pernikahan di Baduy, dan lain-lain. Lalu baju yang digunakan, lalu kemudian aksesoris yang ditempelkan, lalu bagaimana peran-peran yang ada di dalam personalia pernikahan tersebut. Nah, itu merupakan result. Lalu diskusinya apa? Misalnya diskusinya begini, oh ternyata di Baduy itu hiasan batik yang digunakannya adalah pola ini. Pola tertentu ini merujuk pada apa dengan digunakan teori tertentu. Oh, jadi diskusinya berarti orang Baduy itu menggunakan konsep tertentu melihat dari aksesoris yang digunakan. Nah, itu diskusi di dalam tulisan. Jadi penjelasan logis atas temuan-temuan. Penjelasan logis atas temuan-temuan. Misalnya saya beri contoh lagi tadi yang sinetron Indonesia. Sinetron Indonesia kita tahu kualitasnya tidak begitu bermutu, tapi kok penontonnya banyak sekali. Setelah diteliti, oh ternyata penontonnya banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan. Setelah diteliti lagi, oh ternyata sebagian besar penontonnya adalah misalnya asisten rumah tangga yang sore-sore sudah tidak punya pekerjaan lalu menonton sinetron. Lalu kita bisa simpulkan temuan logisnya apa? Oh ternyata mereka memerlukan hiburan untuk mengisi waktu luangnya dan pilihannya jatuh pada sinetron itu supaya mereka tidak usah berpikir berat untuk melihat tontonan. Nah, jadi itu merupakan penjelasan logis atau temuan. Nah, jadi itu yang ada di dalam diskusi. Atau juga diskusi merupakan tafsir atas suatu kenyataan. Tafsir atas suatu kenyataan. Misalnya apa ya? Misalnya begini, kita menganalisis film Indonesia. Bagaimana misalnya perempuan direpresentasikan dalam film Indonesia. Lalu di sana direpresentasikan bahwa perempuan di dalam film itu berbicara urusan domestik. Lalu kita bisa tafsirkan, mengapa ya film Indonesia itu banyak membicarakan urusan domestik. Nah, kita bisa relasikan dengan kenyataan yang sebenarnya. Bahwa di Indonesia pembicaraan tentang perempuan masih pada urusan-urusan domestik. Nah, itu merupakan tafsir atas kenyataan atau temuan. Nah, lalu dalam diskusi merupakan juga dasar dalam pengambilan keputusan bagi perubahan atau kemajuan. Nah, jadi sekarang sudah paham ya, di dalam menulis karya ilmiah itu harus ada apa saja, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ingat, di dalam mendiskusikan itu jangan lupa selalu mendialogkan dengan teori. Jadi kalau misalnya kita akan menjelaskan tentang identitas pemuda di pinggiran kota. Identitas pemuda di pinggiran kota. Berarti ketika kita membicarakan itu, dialogkan dengan teori identitas. Mengapa pemuda di pinggiran kota itu seperti ini? Nah, jadi teorinya seperti apa? Jadi kaum-kaum pinggiran itu biasanya merepresentasikan identitasnya dengan cara seperti apa? Pasti ada teorinya.
Jadi jangan lupa ketika mengambil simpulan, mendiskusikan hasil temuan, mendiskusikan result, mendiskusikan hasil, dialogkan dengan teori. Lalu, nah yang terakhir itu adalah simpulan atau konklusi. Simpulan itu adalah bagian terakhir dalam suatu artikel, namun bukan bagian termudah. Simpulan itu pendek, biasanya satu paragraf di akhir, tapi juga bukan hal yang mudah. Kesan terakhir yang harus diperoleh pembaca setelah membaca artikel. Konklusi atau simpulan dapat berupa bagian tersendiri yang terpisah dari bagian lain atau berupa paragraf terakhir dari bagian diskusi dalam suatu artikel. Jadi isinya apa? Goals penelitiannya apa? Temuan akhir penelitiannya apa yang kira-kira menohok? Nah, itu tulis di dalam simpulan. Misalnya saya beri contoh. Kalau misalnya menanam kacang di berbagai tempat di Jawa Barat dengan perlakuan dan pupuk yang sama, lalu kemudian dapat dihasilkan simpulan bahwa ternyata kacang di Garut ditanam dengan lebih baik. Tuliskan temuannya apa yang paling penting di dalam penelitian itu. Jadi konklusi itu adalah bagian yang terakhir dari pada penelitian yang dengan sekilas pembaca tahu, oh akhir dari goals penelitiannya adalah ini. Sudah paham ya semuanya? Nah, dengan itu semua mudah-mudahan kita diingatkan kembali bagaimana cara menulis artikel, bagaimana menulis karya ilmiah, dan apa saja yang harus diisi dalam setiap bagian itu. Dan kita terbiasa untuk selalu berpikir kritis. Karena apa? Satu karya ilmiah, satu artikel, satu tesis atau satu skripsi tidak mungkin lahir kalau kita tidak pernah berpikir kritis. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan Anda bisa menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah yang baik yang akan membangun Indonesia menjadi lebih maju. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat berkarya.